saudara, saya akan kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mengenai para mualaf yang berpindah dari Kristen Saya bersyukur kepada Allah, menjadi Islam sesembahan manusia, secara konsisten menyerang keyakinan. dan saya salam sayang, cinta kepada sama manusia, Nah, saudara, menarik kepada Pak Pendeta, 2017 pada para mualaf seluruh Indonesia. Ini adalah video saya yang kedua, saudara yang dituduhkan sebagai menista agama. yang mana saya ingin Irena Handono itu adalah saksi membela saksi Bapak Pendeta. dan dia Mengapa saya bela? Karena mencatat di selama ini para mualaf yang mungkin saking bahagianya, saking bangganya telah menerima hidayah dari Allah menjadi orang Islam, lainnya, kemudian maka mereka berbicara di sana sini, ke sana kemari, sampai ke Bandung, latar belakang menjelek-jelekkan Irena Handono. keyakinan Dan ada 3 fakta penting orang-orang Kristen Katolik, penyelidikan daripada secara umum Nasrani, hukum daripada Pak Ahok. kemudian Sebagaimana saya rangkum dari mengaduk-aduk, mengamburadulkan Injil yang merupakan kitab hari Kamis tanggal suci pegangan mereka. 2017. Wajar-wajar saja Bapak Pendeta ini akhirnya menyerang balik, Bohong. Latar tidak menerima apa yang telah dikatakan oleh Nah, 3 poin para ustadz-ustadz mu'alaf ini, yang dikatakan sebagai ustadz karbitan, daripada Pak Ahok. ustadz dadakan, ustadz yang seharusnya tidak perlu Irena mengaku berceramah, berkhutbah diploma 3. di depan umum. Pendidikannya diploma Bahkan disarankan, 1900. agak ditekankan agar para Ternyata mu'alaf ini belajar dulu dengan agama baru yang 1907 baru ditempuhnya ini, yang baru belum ada diyakini itu, sehingga kedepannya bisa diploma itu memberikan tahun pada sekitar ceramah, masukan-masukan kepada umat Islam yang masih lemah, jadi ini supaya umat Islam yang lemah imannya, ilmunya ini tidak terseret menjadi orang Kristen. 5 sebagai Nah, begitu juga pendeta ini tahun itu membela ada di Indonesia Injil, membela keyakinannya, membela umatnya agar tidak terseret mereka temukan menjadi orang Islam. Jadi masing-masing ini mempunyai kepentingan. teman satu Sebenarnya di mana sih kesalahannya ini? Irena waktu Irena masih Yang salah ini sekolah persiapan pendetanya atau mu'alafnya? persiapan untuk Kalau bicara masalah salah dan benar di dunia ini, tidak ada orang yang mau disalahkan. Semua mau benar. temannya berkata bahwa Irena Makanya kebenaran itu berdasarkan 6 bulan sekolah petunjuk dari Allah. Tapi walaupun petunjuk dari Allah juga banyak orang yang menolaknya, tidak mau menerima. Bukti luar negeri itu banyak sekali orang-orang yang ateis. I don't believe in God. Saya tidak percaya adanya apa itu. cuma 6 bulan. Tuhan apa, kejam sekali itu kok. Banyak orang kelaparan, saling bunuh. Lalu Kok dibiarkan saja? Masa ada Tuhan itu? itu mengaku masuk kuliah tahun Apa tidak bisa dia 2002. menjadikan manusia ini Iya. ramah tamah, damai, saling tolong menolong, saling menghargai gitu? Kalau lulusnya Apa tidak bisa? Saya tidak percaya saya. maka masuknya Nah, berarti tahun 1903 itu sebagian dari tahun. perkataan orang-orang yang menolak kebenaran datang dari Allah. Pada kuasa hukum Pak Maka begitu juga para mu'alaf sebagai orang yang sedang gembira-gembiranya, katakan bahwa berbangga-bangganya, masuk sekolah janganlah ya, persiapan mendakwahkan agama Islam dengan menggunakan cara yang selama ini menimbulkan kemarahan, pemberontakan jiwa, dan pengamuk-kataan para pendeta. Mereka syukur-syukur ngamuk dengan perkataan, bukan ngamuk dengan bawa bata atau batu kemudian Anda dilempari. Syukur-syukur mereka itu bisa bersabar. Kalau misalnya Anda jelek-jelekkan Injil, jelek-jelekkan Tuhan yang mereka yakini sebagai Yesus, sebagai Tuhan, Anda cari-cari kekurangan-kekurangannya, kemudian sampai menghina. Apalagi ada yang bilang seperti maling kundang. Kemudian misalnya Anda dilempari batu, ya wajar-wajar saja.
Karena apa? Menghina-hina suster itu Tuhan yang diyakini oleh mereka. Untuk itu klien-klien benar apa yang dikatakan oleh para pendeta, sebaiknya para mu'alaf ini belajar sekolah 6 bulan. belajar ilmu agama Islam lebih banyak lagi, Saya put kemudian hadis-hadis, sehingga kedepannya ini bisa menjadi seorang mengajak suster itu orang-orang yang lemah iman untuk makin kuat iman. tahap-tahap yang sulit, Kalau sudah kuat imannya, tidak gampang. umat tidak akan Waktu bertahun-tahun, mungkin terseret keluar dari Islam. saudara itu adalah Ini maksudnya pendeta ini. Demikian juga sebaliknya, dengan cara yang sebagaimana para mu'alaf ini lakukan, itu seolah-olah para mu'alaf ini menipu mereka, kemudian mengobrak-abrik, memporak-porandakan berita-berita yang ada dalam Injil untuk menarik orang Kristen menjadi orang Islam. Padahal mungkin sebenarnya berbeda antara maksud pendeta dengan maksud dari para mu'alaf ini berbeda sekali. Maka untuk meluruskan ini hanyalah Al-Quran, firman-firman Allah, dan hadis, sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Apa sih yang dibicarakan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga begitu banyak orang yang yakin dengan agama Islam? Kemudian begitu banyak yang melakukan amalan-amalan Islam. Kok mereka mau-maunya sholat 5 waktu, sujud 5 waktu dalam satu hari, semalam itu bisa 5 waktu. Yang lakinya mondar-mandir ke masjid, ada juga yang walaupun tidak ke masjid ya sholat di rumahnya, di kantornya, di sawahnya, di ladang, di hutan. Itu kok bisa mau. Terus puasa 30 hari kok mau-maunya. Mengeluarkan zakat, mengeluarkan uang, sedekah, kemudian berhaji itu puluhan juta itu dihabiskan. Kok mau-maunya? Nah, itulah yang harus diteliti lagi, dipelajari. Kenapa kok orang-orang Islam itu mau melakukan semua itu? Nah, ini yang perlu diceritakan kepada manusia. Perkara mereka meyakini ajaran Nabi Muhammad atau enggak itu udah bukan urusan para mu'alaf. Anda saking bangganya, saking senangnya, begitu bergairahnya, tapi cara-caranya kurang tepat. Karena Nabi Muhammad SAW semasa beliau hidup, sampai ada raja-raja bertekuk lutut, walaupun ada yang melawan, orang-orang kaya, orang miskin, orang gunung, orang kota, yang bujangan maupun yang sudah menikah, kok mau-maunya ngikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, karena dilihat akhlak beliau. Kemudian bagaimana akhlak beliau ini dibandingkan dengan akhlak manusia pada zaman itu. Bahkan sampai sekarang pun akhlak-akhlak buruk di zaman Nabi Muhammad SAW itu ada. Akhlak-akhlak yang baik di zaman Nabi Muhammad SAW yang dilakukan, dimiliki oleh Nabi Muhammad sekarang ini ya ada. Memang kenapa? Manusianya sama. Manusia itu ya kayak kita-kita ini, udah hidungnya begitu, telinga begitu, tangannya begitu. Makanya saya ini merasa harus ambil bagian di dalam pengarahan para mu'alaf ini, sehingga para mu'alaf nanti menjadi orang yang disenangi oleh orang yang diajak berbicara. Kalau Anda berbicara di depan kamera, maka orang yang menonton, menyaksikan video Anda itu menjadi senang, ngangguk-ngangguk. Kemudian merasa malu. Aduh, betul ya apa yang diomongkan Ustadz Mu'alaf ini. Aduh, bener, dia bener, ajarannya bener nih, aku salah dong. Jadi begitu, malah makin disayangi. Akhirnya nanti para mu'alaf malah justru dicari, dipeluk. Kemudian orang yang menyaksikan video Anda ini akan menyayangi Anda, kemudian masuk Islam. Tapi kalau cara-cara yang selama ini Anda lakukan dengan cara menghina-hina, menghina orang Kristen, ada yang ngomong Kristen rusak, orang Kristen rusak, tidak boleh, karena banyak juga orang Kristen yang baik. Baiknya itu menolong orang, kemudian memberi salam, bahkan hormatnya kepada orang Islam begitu luar biasa.
memberikan harta juga kepada orang Islam banyak. Kayak Bill Gates itu, Zuckerberg itu orang yang luar biasa baiknya kepada masyarakat. Nah, di mana ketidakbaikannya Bill Gates sama Zuckerberg itu? Ya ketidakbaikannya itu mereka tidak mengenal siapa diri mereka. Tapi kalau dijelaskan kepada Bill Gates, bisa jadi Bill Gates menerima atau menolaknya. Zuckerberg juga itu bisa jadi menolak atau menerima, tergantung daripada pendekatan kita, cara berbicara kita, apakah sesuai dengan firman-firman Allah, sabda Nabi Muhammad SAW atau tidak. Nah, kalau memang tidak mau Bill Gates menerima agama, ya udah urusan dia sama Allah, nanti Allah yang menjadi hakimnya, tanggung jawab dia sendiri. Kita ini hanya sekedar mengabarkan berita-berita yang dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu kan petunjuk pelaksanaan Al-Quran. Bagaimana tata cara sholat ada di dalam hadis, tata cara puasa dan sebagainya. Kalau semuanya dituliskan oleh Allah di dalam Al-Quran, tebalnya Al-Quran itu kayak apa? Tebal sekali. Mungkin tebalnya itu bisa sampai 1 meter. Atau mungkin lebih. Karena apa? Semua tafsiran diceritakan. Kumpulkan tafsiran Al-Quran, kemudian tata cara ibadah haji semua dikumpulkan. Ya numpuk tinggi. Siapa yang mau baca kitab setebal itu? Yang tipis gitu aja ndak kok ya. Yang tipis gitu aja Al-Quran itu banyak yang malas membacanya. Apalagi tadabbur untuk mengetahui isinya. Umat Islam sendiri aja banyak yang tidak paham arti Al-Quran itu. Mereka hanya membaca-baca, mengharapkan pahala dari Allah, tapi kalah dengan koran, kalah dengan komik, kalah dengan pelajaran-pelajaran dunia. Akhirnya apa? Al-Quran tidak diusahakan untuk diketahui isinya. Akhirnya beginilah sebagian daripada kejadian-kejadian yang menimpa orang lain disebabkan para mu'alaf ini belum banyak mengetahui Al-Quran, tapi gairah semangat untuk mendakwahkan kebenaran ini luar biasa. Sehingga yang terjadi adalah memburuk-burukkan, menghina-hina isi daripada kitab Injil yang telah mereka tinggalkan. Maka perkara kebenaran ini sudah dijelaskan oleh Allah, datangnya dari Allah, dan jangan menjadi manusia yang ragu-ragu. Allah lah yang mengawali semuanya yang ada di alam semesta ini. Kemudian Allah merencanakan apa yang akan ada di bumi, apa yang akan ada di langit. Kemudian siapa aja makhluk-makhluk yang menjadi ciptaan Allah itu Allah sendiri yang merencanakan, kemudian menciptakan, tidak butuh makhluk. Jadi Allah juga tidak butuh dunia ini, tidak butuh manusia. Manusialah yang butuh Allah, karena Allah yang membuat manusia, menciptakan manusia. Kemudian untuk apa? Manusia diciptakan oleh Allah itu untuk menyembah kepada Allah sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Allah melalui para nabi dan para rasul. Nah, Nabi Muhammad SAW ini adalah